saya ini taruhannya. Sobat LBR, lapor Bang Rodi dimanapun berada. Kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia luas lagi, sebenarnya kejahatan dunia maya itu apa saja? Dan sudah sejauh mana dan seluas apa dari kejahatan dunia maya yang terjadi di lingkungan kita, yang di tengah-tengah kita ini. Karena hampir setiap hari sebenarnya berkembangnya digitalisasi, kejahatan dunia maya itu juga semakin terus mengikuti seiring berkembangnya juga teknologi. Cybercrime itu adalah melalui komputer melalui komputer, perangkat jaringannya itu dapat melakukan kejahatan. Nah, jadi perangkat komputer jaringannya itu sangat luas. Nah, jaringannya itu apa saja? Bisa bukan hanya komputer, handphone yang segala terakses dengan internet, baik itu CPU-nya, baik itu software-nya, baik itu hardware-nya, itu bagian dari seperangkat jaringan untuk melakukan kejahatan. Itu yang dimaksud dalam undang-undang ITE itu. Jadi perangkat jaringan, seluruh yang berhubungan dengan akses, dapat mengakses itu, selama itu dipergunakan untuk kejahatan, ya itu bagian dari kejahatan cybercrime. Nah, lantas bagaimana dengan kejahatan dunia maya? Contoh, belakangan ini ada kasus viral yang diduga mirip sebagai pemeran. Nah, itu bagian juga dari kejahatan cybercrime. Bagaimana dia mengakses, menyebarluaskan dari handphonenya atau dari perangkat teknologi yang dimiliki. Nah, itu bagian dari juga kejahatan cybercrime. Kalau di luar, mencegah, yang kalau di lingkungan kita sekitar setiap hari itu, contoh kita belanja dari salah satu belanja online. Misalnya kita belanja dari toko oranye, setelah kita transaksi, kita beli itu misalnya berapa juta, misalnya barang itu di Surabaya. Setelah kita mau transaksi, dikatakan dengan sellernya, oh iya Pak, barangnya nggak ada, nanti dikembalikan saja ya, tapi dikembalikannya melalui kris, nanti kode OTP-nya nanti dikirim. Nah, itu sangat sering terjadi di transaksi belanja online saat ini, baik itu dari toko manapun ya. Nah, itu yang paling sering. Mungkin di sini Sobat LBR pernah mengalami demikian. Biasanya itu melalui kode OTP, dia menyuruh nanti nomor teleponnya masukin ke nomor yang dia sebutkan. Setelah disebutkan, atau ketika dia meminta, ketika ada konfirmasi melalui OTP, dia meminta nanti nomor OTP-nya tolong kirim ya. Nah, ketika kita memberikan kode OTP, nomor itu ya, si pelaku dengan mudahnya uang itu langsung beralih ke rekening yang sudah dia siapkan. Nah, baik itu misalnya kalau di transaksi belanja toko hijau, toko biru, itu kan ada dompetnya tersendiri, ada dompet ini, dompet B namanya. Nah, itu yang paling rentan terjadi di masyarakat, itu yang paling rentan terjadi di tengah-tengah. Lantas bagaimana kita mencegahnya? Nah, bagaimana kita mencegah kejahatan-kejahatan yang sangat relevan, yang sangat sering terjadi di tengah-tengah kita? Kalau untuk belanja online atau untuk transaksi online, pastikan kita tidak memberi nomor rekening kita
atau nomor notifikasi atau nomor dompet-dompet apapun yang diperintahkan oleh seller atau diperintahkan para pihak dalam transaksi itu. Misalnya toko A gitu. Kalau dia untuk mengarahkan kita seperti ini, seperti itu, jangan. Ikuti saja petunjuk yang ada di marketplace tersebut. Ikuti saja petunjuknya. Jika memang nomor rekening yang didaftarkan, nomor rekening pribadi kita, ya itu saja. Nomor telepon satu, ya satu itu saja. Jangan pernah memberikan atau melakukan transaksi di luar yang sudah kita daftarkan. Pertama itu, karena ketika kita untuk mengklaimnya itu lebih mudah. Nah, itu bagian yang dari kejahatan yang paling sering terjadi. Nah, terus apalagi ada juga misalnya pengiriman barang ya, ekspor impor, misalnya dia melakukan komunikasi dulu melalui jaringan ya, melalui apapun, mau internet segala macam, si A si B misalnya ada komunikasi dan dia melakukan kesepakatan bisnis apapun itu ya, dia mencoba meyakinkan. Jadi dia tertariknya melihat dari konten sehingga si seorang itu menjadi yakin terhadap produk atau barang yang ingin dibeli. Setelah ditransaksikan, ternyata barang itu tidak ada gitu. Ternyata itu fake, kan? Ternyata itu fake account. Pernah kan kejadian ada kejahatan melalui email ya, jadi menduplikatkan email lah. Seperti itu. Jadi dia buat webnya, dia buat emailnya, bahkan orangnya itu juga dia bikin seperti si artis ini dia menggunakan produk ini, orang influencer ini menggunakan produk ini, sehingga akhirnya masyarakat itu tertarik untuk menggunakan produk itu, padahal dia tidak mengetahui bahwasanya web atau email atau konten yang dibuat itu adalah fake ya, bukan dengan orang sebenarnya. Nah, apalagi dengan perkembangan AI, artificial intelligence, nah itu sangat-sangat mudah dilakukan. Seolah-olah si A itu benar adanya, seolah-olah si B itu benar pemerannya, padahal tidak. Nah, ini yang menjadi sebenarnya sudah kejahatan dunia maya ini sudah sangat-sangat luas. Apalagi dengan seiring berkembangnya AI ini, ya kita harus semakin waspada. AI itu sangat bagus ya untuk mendukung, menunjang pekerjaan kita, aktivitas kita, bisnis kita itu sangat mudah. Namun ada juga dampak negatifnya dengan semakin mudahnya membuat dengan berkembangnya AI. Nah, itu yang saya sampaikan, dia bisa menduplikasi, dia bisa melakukan seorang itu benar adanya, padahal tidak, kan itu dilakukan secara by teknologi, berdasarkan juga dengan kita lihat iklan-iklan di medsos. Mereka sering tuh melakukan menempel foto influencer, seolah-olah influencer itu ikut dalam bisnis itu, sehingga masyarakat tergiur. Misalnya di dalam medsos itu dibikin 2000% keuntungan, investasi sekian, dibikin tuh foto influencer. Padahal influencer itu juga nggak tahu itu dibikin lah. Kok ada foto saya di situ? Nah, ini sangat-sangat sering ya, sangat-sangat sering dengan berkembangnya digitalisasi, dengan berkembangnya jaringan, dengan banyak itu orang mencaci maki melalui medsos. Misalnya antara pilihan A, B, C ini sering tuh pilihan saya milih ini, itu membullying segala macam. Itu sudah sebenarnya kalau itu ditelusuri, kalau mau diungkap terus lagi ya, itu sudah bagian menjadi kejahatan kan, cyberbullying. Nah, terus gimana bang? Terima kasih buat tadi sudah banyak dipaparkan oleh Bang Rom bahwa kejahatan cybercrime sangat berkembang luas di masyarakat. Begitu, benar bang. Tapi izin bang, sambil ngopi dulu ya bang. Oke, siap bang, ngopi dulu Bang Rom. Oke bang, lanjut bang. Kita lihat sekarang semakin canggihnya teknologi, semakin tingginya ilmu manusia sekarang ini, semakin banyak kejahatan yang terjadi di cyber karena penyalahgunaan teknologi tersebut seperti itu Bang Roni. Ketika kita menghadap sebuah instansi atau melakukan sebuah pendaftaran di sebuah instansi, kita sering diminta yang namanya nomor induk kependudukan, ya, dan juga nomor telepon,
dan juga nomor dan lain sebagainya yang berhubungan dengan data pribadi kita. Apakah ini mempermudah orang yang ingin melakukan cybercrime tersebut untuk melacak keberadaan kita atau mendapatkan informasi tentang kita seperti itu, Bang Roni? Oke, ini pertanyaan yang menarik nih ya. Ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana ketika kita melakukan registrasi pendaftaran ya di salah satu instansi ya, atau dimanapun lah ya, ketika kita buka aplikasi itu kan kita selalu dimintakan nomor NIK dan KTP. Nah, ini adalah menjadi bagian salah satu termudah untuk melakukan akses untuk melakukan akses cybercrime itu, termasuk dunia maya. Contoh, kemarin kita ketika COVID ada namanya aplikasi Peduli Lindungi. kita ada aplikasi Peduli Lindungi kan. Bagaimana seluruh orang di dunia mendaftarkan dirinya mulai dari nama, nik dan segala macam. Artinya kita sudah menyerahkan data pribadi kita. Artinya sudah tidak ada lagi kejagaan kerahasiaan pribadi. Dan sekarang Peduli Lindungi itu sudah tidak digunakan. Tidak digunakan. Nah, lantas bagaimana pertanggungjawabannya ini kan? Bagaimana pertanggungjawabannya ini? Nah, inilah yang sering terjadi. Bahkan kita tidak usah heran juga. Ada salah satu perusahaan dia membeli database perorangan. Makanya kalau melalui OTP itu banyak tuh notifikasi, contoh dari kartu kredit, dari asuransi, atau penawaran apalah dalam bentuknya, yaitu kita tidak tahu dari mana, pegadaian kah, pokoknya segala jenis yang untuk emas kah, apakah keuntungan. Nah, itu bagian dari yang tadi Abang sampaikan. Artinya data kita itu kan sudah diserahkan. Nah, kita kan tidak tahu pengelolaannya bagaimana. Jadi data itu ya dijual aja. Misalnya saya mau beli 1000 data gitu, ya udah beli aja tuh berapa puluh juta transaksi. Masalah itu dia bisa eksekusi atau tidak itu lah. Tapi artinya dugaan transaksi penjualan data itu ada. Dan nah itulah seperti juga yang pinjol ya. Nah, kemarin kan sempat heboh juga ketika ada pinjol yang ditagih apa segala, yang pinjol itu ya kita juga pasti sudah, saya rasa hampir semua masyarakat saat ini menerima notifikasi penawaran pinjol. Nah, itu datanya dari mana? Kan pertanyaan seperti itu. Itu pertanyaan dari mana? Artinya data kita itu sudah kemana-mana beredar, Bang. Nah, itulah yang menjadi kehati-hatian kita, kewaspadaan kita terkait seperti yang memberikan data informasi yang seperti Abang sampaikan. Oh, berarti data pribadi kita itu menjadi modal utama seperti itu, Bang. Benar. Karena kalau kita lihat dari kejahatan cyber ini seperti yang baru dikatakan tadi, ada cyberbullying, ada penipuan phishing. Nah, yang menjadi sering terjadi korban ini adalah yang bagian peretasan, Bang Roni. Karena melalui nomor induk ataupun nomor yang lainnya kita sering mendapatkan pinjaman, terus sering mendapatkan berupa SMS masuk dengan dalil-dalil untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Begini, seiring berkembangnya teknologi, penjahat itu juga semakin pintar juga gitu. Contoh, saya menganalogikannya begini ya, dengan COVID ya. COVID, saya menganalogikannya begini. Dulu itu kalau dibilang flu, dibilang demam itu kan ya udah flu aja. Tapi ternyata sekarang flu itu banyak ya, ada jenis ini, jenis itu, jenis itu. Jadi sama gitu. Dokter itu juga semakin banyak kan, spesialis ini, spesialis itu. Ya. Tapi kenapa itu semakin banyak? Tapi karena penyakitnya juga semakin banyak. Karena penyakitnya juga semakin banyak terdefinisikan. Oh, ternyata semakin luas lagi berkembangnya. Contohnya sekarang aja ya anak-anak usia remaja kan sudah banyak tuh yang kemoterapi lah, cuci darah gitu kan. Nah, seperti itu juga dengan berkembangnya teknologi. Ini semakin banyak nih, ini bakal semakin terdefinisikan kejahatan-kejahatan dunia maya tadi yang sudah sangat luas tadi saya jelaskan. Di satu sisi regulasi kita sudah bagus ya untuk melakukan pencegahan. Namun memang kita akui, namun memang kita
mengakui cyber security kita itu masih jauh, masih kurang kuat, masih tidak optimal. Cyber security kita itu masih lemah lah. Ya, makanya kemarin kan pusat data nasional itu kan terjadi kan pembobolan kan dengan begitu mudahnya kan, hanya dengan password yang sesederhana itu. Nah, makanya ya kita lebih peduli dulu lah, kita lebih berhati-hati, lebih berwaspada terhadap dengan berkembangnya saya. Jangan pernah memberikan nomor lain yang bukan dari nomor kita. Baik itu godaan apa. Sekarang ini masa iya orang mau ngasih ada undian Pak, Anda mendapat dari telepon selular 1 miliar gitu. Dengan cuma-cuma. Kalau saya kayak gitu saya balas, Pak uang saya sudah banyak nih, itu uang sumbangan buat Bapak aja ya. Nanti saya pernah nih kejadian sendiri ya. Jadi ada ngaku lah dia undian hadiah berhadiah kan gitu. Terus oh iya, jadi saya udah tahu itu kejadian itu seperti itu. Saya udah duga kuat itu pasti udah. Jadi saya disuruh ke bank kan KTM ke bank untuk melakukan transaksi ini. Nanti ditanya penipuan. Ini penipuan benar, ini benar pengalaman saya pribadi kan. Ya udah saya datang ke mesin ATM, saya lihat kayak gitu kan, terus ya saya lihat dia disuruh mentransaksikan ini itu. Saya bilang tuh nggak bisa. Padahal saya memang niat saya mau ngerjain dia juga nih kan. Saya bikin dia kesel. Jadi masukin ini, oh ya sudah, padahal saya tidak lakukan tuh. Oh ya sudah gitu. Sampai akhirnya yang menipu itu dia berkata-kata kasar, mencaci maki. Mungkin dia emosi kalau udah 20 menit nih gak dipencet-pencet juga ya, duitin nggak nongol nih kan gitu. Nah itu dari salah satu telepon selular dia kan banyak nih telepon selular. Yang merah, yang biru, yang kuning gitu. Akhirnya ya itu sampai sebegitunya mereka, bahkan dia ngotot loh. Dia yang udah nyuruh, dia ngotot, dia maki-maki tuh. Nah seperti itu banyak. Nah seperti itu banyak lah kejahatan-kejahatan melalui aplikasi di medsos itu banyak tuh. Misalnya jual barang-barang murah ya, mau itu elektronik ya, mau gadget ya. Misalnya contoh iPhone lah, apalah gitu. Yang itu harganya mahal, tiba-tiba itu murah. Nah itu sangat banyak tuh di dunia maya, sangat banyak. Ini hati-hati saya sampaikan. Saya sampaikan sangat hati-hati gitu. Bayangin dia minta ketemunya harus dia yang menentukan gitu. Nah, ini sudah banyak nih, sudah ada lah banyak korban transaksi jual beli. Misalnya dia mau beli, misalnya abang mau beli laptop, oh nih, saya mau beli MacBook nih, harganya kok murah ya, miring ya, cuma 3 juta gitu. Padahal second-nya aja masih 10 juta. Nah, ada orang yang tergiur tuh seperti itu. Itu banyak tuh, bahkan saking keselnya kita nggak mau juga, ya itu yang untuk melakukan menipu itu dia kesel juga, akhirnya dia memaki-maki juga tuh. Nah itu banyak tuh, jadi di medsos itu hati-hati tuh, makanya kita jangan tergiur dengan segala sesuatu yang murah menjanjikan keuntungan. Nah itu janganlah, itu lebih hati-hati. Jadi arti terima kasih, kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Mati.